Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yusna Wiyandi. Damai sejahtera meliputi kita. Anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa kita. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ingat asupan vitamin dan buah-buahan agar imun dalam tubuh kita bisa cukup untuk mengatasi COVID-19. Teman-teman, dalam kesempatan hari ini kita akan mengulas sedikit ya, di tengah masa pandemi ini kan banyak kredit-kredit macet ya, baik itu pinjol maupun kendaraan ya, bermotor roda 2 ataupun roda 4. Lalu bagaimana kita mensikapi ini ya? Sering kali kita diteror oleh yang namanya DC atau debt collector. Bagaimana kita mensikapinya? Mari kita ulas, guys. Teman-teman, selalu untuk like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus berbagi, saling memberkati. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, tentu teman-teman sering ya ada di antara kita yang terlibat dengan pinjaman online atau kredit motor atau kredit mobil dan sebagainya. Nah, seringkali ketika kita, apalagi pada saat ini ya, pada saat pandemi ini kita banyak yang tidak bisa melakukan kewajibannya karena pekerjaan kita diberhentikan atau usaha kita mungkin ada kendala ya, sehingga kita tidak lancar dalam melaksanakan kewajiban kita terhadap leasing ya, ataupun pinjaman online atau pinjol. Teman-teman yang saya banggakan, pinjol ini kan sebetulnya tergabung dalam asosiasi fintech ya, ada dan ada yang tidak tergabung ya, banyak ya pinjol-pinjol ini, pinjaman-pinjaman online ini yang begitu mudahnya dalam waktu 5 menit cair. Akhirnya yang seperti saya katakan beberapa hari yang lalu itu, ketika kita tidak bayar terlambat 1 hari aja ada ancaman-ancaman, bahkan menyebarkan berita ini ya kepada nomor-nomor yang ada di kontak kita ya. Inilah yang dinyatakan bahwa ini adalah pinjol-pinjol ilegal karena tidak tercantum dalam OJK ya, terdaftar dalam OJK. Sedangkan kalau yang terdaftar di dalam asosiasi fintech itu pasti terdaftar dalam OJK ya, maka teman-teman harus bisa seleksi. Kalau kita tidak bayar bagaimana? Ada sanksi hukumnya enggak? Ya, mereka kan sering mengancam ya, nanti kita laporkan dengan proses hukum. Ya, silahkan aja ya. Mereka menggunakan pasal 374 KUHP. Kita lihat bunyinya pasal 374. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan oleh ada hubungan kerja ya, atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ingat, hubungan kerja atau karena pencarian. Lah kita yang hutang ini kan bukan karyawannya pinjol. Ya kan? Bukan karyawannya pinjol, bukan karyawannya leasing, jadi tidak bisa ya, tidak bisa dikenakan pasal ini. Lalu kalau dikenakan pasal 378 bagaimana? Ya, kita lihat bunyinya pasal 378 karena kan kadang-kadang teman-teman kita ini kan masyarakat ini selalu takut-takuti oleh debt collector ya. Yang jelas kita tenang aja ya, kita hadapi, yang penting kita tidak melakukan kekerasan ya terhadap debt collector. Kalau dia melakukan kekerasan terhadap kita tentu juga ada pasalnya ya. Begini 378. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ya, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Ingat, nama palsu atau martabat palsu. Ya, kalau kita selama pinjol itu kita tidak melakukan menggunakan nama palsu ya nggak masalah ya kan, kita kan tidak menipu. Yang penting martabat kita juga asli ya.
Dan ingat teman-teman, ini perlu diketahui juga ketika mendaftarkan perdata ya, ini kan banyak ada ancaman ya kan. Oh, nanti kita laporkan, ya silahkan dilaporkan. Ingat ya, mendaftarkan perdata itu biayanya 3 sampai 5 juta ya di pengadilan ya. Kalau pinjol ini hutang kita cuma 500.000, 1 juta, 2 juta, ya rugi toh mereka ya kan. Yang penting kita sudah melakukan pembayaran ya, masuknya perdata. Nah, teman-teman, lalu ini mobil ya kan, mobil, sepeda motor. Nah, ini yang sering ya terjadi perampasan di tengah jalan ya. Disampaikan oleh anggota Pradi Solo, Ibu Kusumarno Wati, sarjana hukum ya, master hukum ya. Itu berdasarkan peraturan ketika kita akad kredit itu ada perjanjian fidusia ya. Nah, ini fidusia ini yang kita pegang teman-teman ya. Ini berdasarkan Permen Q ya, Peraturan Menteri Keuangan nomor 130 garing PMK titik 010 garing 2012 tentang fidusia ya. Kalau kita melakukan di tengah jalan, apalagi di tengah wabah pandemi ini, itu dinamakan wan prestasi ya. Nah, penyitaan barang itu harus melalui putusan pengadilan ya. Ini sesuai dengan peraturan Kapolri juga nomor 8 tahun 2011 ya. Jadi teman-teman harus kuasai ini ya, mengerti ya. Jadi tidak sembarangan orang menyita. Kalau terjadi perampasan, maka ya debt collector itu bisa dikenakan pasal, justru bisa dikenakan pasal 368 ayat 2 junto pasal 365 ayat 4 ya. Wah, ancamannya berapa ya? Ini ya, DC juga perlu hati-hati. Pasalnya ancamannya 5 tahun jika dilakukan sendirian, debt collectornya sendirian, 7 tahun jika dilakukan oleh 2 orang debt collector ya, 9 tahun jika dilakukan oleh kelompok debt collector, dan 12 tahun jika ada tindak kekerasan debt collector terhadap kita ya, krediturnya mereka ya. Jadi ini harus tahu ketika debt collector ini datang ya melakukan penyitaan apalagi tengah jalan, teman-teman bisa minta bantuan masyarakat ya, teriak ya, karena ini terjadi perampasan ya. Perampasan pasalnya 368 ya, ayat 2 junto pasal 365 ayat 4, supaya teman-teman tahu. Lalu kalau mereka datang ke rumah, ya kita terima aja ya, kita tanyakan surat tugasnya ya kan. Kalau tidak bawa surat tugas, ya silahkan kembali lagi ya. Lalu kalau kembali lagi ada 2 orang, surat tugasnya kita lihat hanya 1, ya satunya silahkan di luar aja, kita hanya bicara pada orang yang bawa surat tugas ya. Jadi tenang aja, yang penting kita mensikapi ini dengan baik ya. Kemudian kita tanyakan dasarnya apa ya kan. Kalau dimacet kan yang penting kita bisa punya kesanggupan untuk membayar ya, ada relaksasi dan sebagainya. Ya, inilah yang perlu teman-teman ketahui ya, supaya paham, kita supaya tenang dalam menghadapi debt collector, pinjol maupun leasing ya. Kita mari, yang penting kita tidak melakukan tindak kejahatan penggelapan ya kan. Yang barang kita jual lagi tanpa sepengetahuan leasing, tentu itu masuk dalam penggelapan atau digadaikan kepada orang lain. Kita nggak boleh seperti itu ya. Yang penting kita barang itu ada di tempat tangan kita, masih tangan kita dengan kondisi normal ya, yang kita bisa menjelaskan karena pandemi ya kan. Karena kita tidak punya kemampuan untuk bayar, ya kita harus ada relaksasi ya, seperti dianjurkan oleh pemerintah, ada peninjauan penundaan untuk pembayaran ini. Jadi kalau di masa pandemi ini debt collector melakukan perampasan, bisa dikenakan pasal 368 ayat 2 junto pasal 365 ayat 4, ancamannya sampai dengan 12 tahun penjara jika itu dilakukan dengan kekerasan. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ya. Yang bukan berarti kita tidak harus bayar hutang, tapi kita bagaimana ini kita bisa mengatasi para debt collector ini supaya teman-teman punya pemahaman ya. Terima kasih.
Damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa kita. Amin.